Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena memberikan kita berbagai nikmat, baik nikmat kesehatan, kesempatan, dan nikmat iman. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membimbing kita menuju surga bersamanya insyaallah. Menjalankan bisnis tanpa iklan bagaikan mengedipkan mata kepada seorang gadis dalam kegelapan. Kamu tahu apa yang kamu lakukan, tapi tak ada seorang pun yang menyadarinya. Inilah materi pembahasan kita kali ini, yaitu kerja kreatif berdasarkan riset. Adapun submaterinya yaitu riset pasar sebagai variabel dalam eksplorasi penciptaan konsep iklan. Salam hangat untuk kita semua. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri atas nama Nur Fatimah, dan rekan saya ada Suciyanti, Kurnia Putri Kahar, dan Kasmiati. Di era digital yang kompetitif ini, kerja kreatif dalam industri iklan menjadi sangat penting. Para kreator iklan dituntut untuk menghasilkan konsep-konsep iklan yang inovatif dan efektif untuk menarik perhatian audiens dan mencapai tujuan pemasaran. Salah satu faktor penting dalam menghasilkan konsep iklan yang kreatif adalah dengan menggunakan riset pasar sebagai variabel dalam proses eksplorasi. Nah, apa itu riset pasar? Riset pasar ialah proses mengumpulkan dan menganalisis data tentang target pasar, audiens yang relevan, dan permintaan terkait untuk suatu produk atau layanan. Pendekatan ini paling sering digunakan untuk menilai potensi penawaran baru dalam pasar tertentu. Melakukan riset pasar membantu dalam mempelajari kekuatan dan kelemahan solusi melalui sudut pandang pelanggan target. Selain itu, proses ini memungkinkan untuk mengetahui lebih banyak tentang pergerakan pasar seperti indikator ekonomi. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh rekan saya sebelumnya. Jadi selanjutnya yaitu ada riset pasar mencakup berbagai segmen pengumpulan data. Nah, riset pasar yang komprehensif mencakup berbagai segmen pengumpulan data seperti permintaan keseluruhan untuk produk atau layanan, ukuran umum target pasar, kekuatan ekonomi audiens, demografi pelanggan potensial, dan ketersediaan serta harga produk. Dengan data-data ini, perusahaan dapat membuat keputusan strategis yang lebih terinformasi. Selanjutnya, kapan sih kita harus melakukan riset pasar? Nah, riset pasar ini biasanya dilakukan dalam beberapa situasi, termasuk yang pertama itu menguji potensi produk atau layanan baru. Nah, sebelum meluncurkan produk atau layanan baru, riset pasar membantu untuk memahami potensi pasar dan tanggapan calon konsumen. Yang kedua, memahami sentimen pembeli untuk solusi yang ada. Nah, riset pasar ini membantu dalam memahami preferensi dan kebutuhan konsumen terhadap produk atau layanan yang sudah ada di pasaran. Yang ketiga, menyempurnakan penawaran melalui umpan balik dari target pelanggan. Nah, melalui riset pasar ini, perusahaan dapat mengumpulkan umpan balik dari pelanggan untuk meningkatkan atau menyempurnakan penawaran mereka.
Yang keempat, menganalisis penerimaan pasar terhadap pembaruan dan perubahan produk. Nah, riset pasar ini membantu dalam memahami bagaimana pasar merespon pembaruan atau perubahan produk yang telah dilakukan. Dan yang terakhir itu, menilai kekuatan produk atau layanan yang ada terhadap pesaing baru. Riset pasar ini membantu perusahaan untuk memahami bagaimana produk atau layanan mereka bersaing dengan pesaing baru yang muncul di pasar. Jadi, secara umum, riset pasar ini merupakan alat yang penting untuk membantu perusahaan memahami pasar dan membuat keputusan strategis yang lebih baik. Baik, perkenalkan nama saya Kasmiati. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang yaitu manfaat riset pasar. Ada beberapa manfaat riset pasar. Yang pertama ada meningkatkan efektivitas iklan, yang kedua menghemat biaya dan mengefisienkan waktu, dan yang ketiga itu meningkatkan kreativitas. Selanjutnya ada jenis metode riset pasar. Ada yang survei, kedua wawancara, ketiga kelompok diskusi, dan juga ada analisis data. Selanjutnya saya sarankan kepada pemateri berikutnya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan riset pasar. Nah, jadi ada beberapa metode yang dapat kita lakukan untuk menjangkau target pasar. Nah, yang pertama itu dengan iklan digital atau yang biasa kita sebut iklan online. Nah, jadi iklan online ini ada di berbagai situs web dan mesin pencari. Dan iklan ini membantu kita untuk menemukan orang-orang dari audiens target kita yang bersedia berpartisipasi dalam metode penelitian yang kita pilih. Nah, kemudian metode kedua itu pemasaran email. Nah, jadi kita dapat menjalankan kampanye pemasaran untuk menjangkau pelanggan yang ada melalui email. Nah, kemudian metode yang ketiga itu solusi profesional. Nah, jadi kita dapat mempekerjakan profesional atau orang yang berpengalaman yang berspesialisasi dalam melakukan riset pasar. Nah, kemudian pendekatan outsourcing ini sering diikuti untuk wawancara pribadi dan kelompok fokus. Nah, kemudian proses eksplorasi konsep iklan dengan riset pasar. Yang pertama yaitu pendefinisian tujuan iklan. Nah, jadi kita mendefinisikan tujuan iklan, kemudian melakukan riset pasar. Nah, setelah melakukan riset, kita melakukan analisis hasil riset, kemudian brainstorming, dan setelah itu kegiatan evaluasi konsep iklan, dan barulah kita memilih konsep iklan yang terbaik. Nah, sebagai catatan akhir, melakukan riset pasar adalah langkah yang penting untuk semua jenis bisnis yang merencanakan peluncuran produk baru atau menyempurnakan solusi yang ada. Nah, baik, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Riset pasar adalah langkah krusial dalam persiapan peluncuran bisnis yang memungkinkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan audiens dan pesaing. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data, dapat mengarahkan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan bisnis. Iklan adalah seni untuk membuat orang percaya bahwa mereka sangat membutuhkan sesuatu yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. William Bernbach. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan membawa berkah dan manfaat. Kami kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.